ini yang menghina bait suci. Dengan melempar Kristus, dengan membuangnya, dengan menolaknya, bahkan menyerahkannya mati di atas kayu salib, mereka ini sedang menghina dan merubuhkan. Sepertinya bisa merubuhkan Allah, tetapi Kristus bangkit. Maka Kristus mengatakan, robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Waduh, ini tantangan Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur kita masih bersama-sama digembalakan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini seperti biasa acara ngopi bareng tetap dilaksanakan di rumah saja. Nah, saya sudah ditemani oleh kopi cappuccino saya. Sebelum saya akan mulai acara ngopi bareng ini atau recovery, saya seruput dulu kopinya. Nah, ini double shot nih gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa buat kopi di rumah saja masing-masing ya. Nah, ini kembali saya menikmati kopi cappuccino. Ini kegemaran saya ya, kembali ke kegemaran saya. Nah, pada malam hari ini saya akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan di dalam kisah pembelaan Stefanus ya, di hadapan Mahkamah Agama, yang dimana ketika kita sudah kesekian kalinya udah nggak salah nih, ini sekarang bagian yang ke-6 gitu ya, bagian ke-6 di dalam sesi kita yang belum habis-habis, dan mungkin saya bahas sampai sejauh ini pun mungkin belum cukup mendalam gitu ya, tetapi sebagai kaum awam kita paling tidak memiliki gambaran-gambaran kecil gitu ya, gambaran-gambaran yang mungkin bisa menjadi kerangka-kerangka kecil untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Nah, pada malam hari ini saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, kasih karunia daripada Allah yang begitu limpah atas kami. Biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin waktu ke depan untuk hamba-Mu ini bisa juga diberkati oleh pembahasan firman Tuhan malam hari ini buat setiap hati dan jiwa-jiwa yang ada di rumah saja. Tuhan juga memberkati setiap jiwa-jiwamu. Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus-Mu agar kami semakin hari mengerti bagian-bagian daripada firman Tuhan yang mungkin sulit Tuhan untuk kami terima, tapi biarlah kami mau diberikan hati untuk belajar. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, untuk diberkati oleh Allah yang hidup. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 7. Saya akan bacakan prolog dari 41 dulu ya, kita lanjutkan sampai ke ayat 50 ya. Dari 41 sampai 50. Kisah Para Rasul 7 ayat 41 sampai 50, demikianlah firman Tuhan. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai ke seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita
Dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah, kita akan coba mengulik hal-hal kecil tapi cukup menarik ya. Yang pertama adalah ketika pada waktu itu yang sebelumnya kita coba tarik gitu ya, sekarang masuk ke dalam kemah nanti ya. Pada waktu itu nenek moyang mereka, bangsa Israel, membuat lembu emas. Ketika itu mereka tidak mau mendengarkan Musa. Mereka menganggap sudahlah mungkin Musa di sana sudah mati. Lalu biarlah kami memiliki gitu kan tanda petik Allah gitu ya. Maka meminta kepada Harun untuk dibuat dewa gitu. Lalu mereka pada waktu membuat lembu emas yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mereka begitu bersorak-sorai, mereka senang dengan apa yang mereka buat gitu ya. Lalu ketika itu Allah melihat itu, lalu Allah berpaling gitu ya. Maka berpalinglah Allah 42 dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Jadi kepada dewa-dewa tersebut gitu ya. Ini seperti mereka pada waktu di perbudakan Mesir itu banyak sekali dewa-dewa yang mereka dipengaruhi oleh hal-hal demikian. Maka sebenarnya pada waktu di padang gurun mereka membuat lembu emas dan lain sebagainya untuk menyembah kepada Baal-Baal gitu ya. Mereka ini teringat sebenarnya kepada Mesir gitu ya. Ada bayangan-bayangan mereka sebenarnya dengan totally untuk turut di dalam mengikuti Tuhan. Tidak gitu loh. Mereka masih bersungut-sungut, mereka masih ada keinginan daging, kedagingannya. Mereka masih di dalam Mesir gitu ya. Jadi hati mereka masih ada Mesir gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa sesungguhnya mereka ini nenek moyang mereka, dikatakan nenek moyang kita gitu kan, mereka ini sebenarnya orang-orang yang akhirnya juga sudah memberontak terhadap Allah gitu ya. Nah nanti disinggung mengenai bait gitu ya. Nah saya coba ngulik di sini dulu. Jadi pada waktu saya ulang lagi, petik saja di ayat 42 dikatakan, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel. Nah pada waktu itu bangsa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentunya gitu ya, yang benci kepada Yesus, bahwa pada waktu itu Yesus sepertinya mematahkan tradisi atau adat istiadat yang sudah mereka pegang. Misalnya contoh mengenai sunat ya kan, terus mungkin hari Sabat gitu ya, adat istiadat mengenai hari Sabat dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal akhirnya sepertinya mereka memegang ketat, mereka mengikuti adat istiadat, menjaga adat istiadat itu. Tetapi ketika Yesus masuk gitu ya, sepertinya Yesus melawan adat istiadat tersebut. Sepertinya Yesus ingin mengacaukan atau menyingkirkan adat istiadat yang sudah mereka pegang gitu ya pada waktu zaman nenek moyang mereka. Nah, di sini akan disinggung gitu ya. Jadi pada waktu selama 40 tahun ya, firman Tuhan katakan, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan? Itu sebagai adat istiadat. Ya. Apa yang terjadi? Nenek moyang mereka tidak lakukan itu. Pada waktu tidak lakukan itu gitu ya, mengenai persembahan gitu ya. Jadi pada waktu itu Tuhan juga menyadari gitu ya, tanda petik gitu ya, dengan keterbatasan umatnya di dalam melaksanakan itu, karena di dalam kehidupan yang belum stabil, di dalam masa-masa transisi dari perbudakan lalu berjalan di tengah padang gurun yang Tuhan pimpin gitu ya. Lalu Tuhan
seperti memberikan toleransi, memberikan satu kelonggaran bukan karena dia dihina, tidak. Ada satu kesadaran keterbatasan daripada umatnya gitu ya. Lalu Allah tidak menuntut mereka gitu ya. Tetapi yang terjadi apa ketika mereka diberikan kelonggaran, ketika mereka diberikan satu toleransi untuk tidak melaksanakan adat istiadat, yaitu persembahan kepada Allah, justru mereka melakukan apa yang keji di mata Tuhan, yaitu memberikan persembahan kepada apa? Baal-baal, Allah-Allah, ilah-ilah yang mereka buat. Bayangkan betapa menjijikkan gitu ya. Harusnya engkau gitu ya udah dibebaskan dari diberikan toleransi gitu ya, justru malah untuk hal yang lain. Nah ini sama seperti misalnya gitu ya, kita nih sudah dibebaskan misalnya, oke, ketika kita mendapat katakanlah misalnya amnesti misalnya ya, dapat amnesti nih gitu kan karena COVID gitu ya, maka kita pajak dikendurkan gitu misalnya gitu ya, atau cicilan kita nih diberikan kelonggaran ya waktu masa pandemik, ada kan kebijakan akhirnya perusahaan memberikan kelonggaran bagi kita untuk kita tidak melanjutkan cicil dulu selama 6 bulan misalnya gitu ya. Tetapi selama 6 bulan diberikan kelonggaran tersebut, justru kita malah foya-foya hidupnya. Justru kita mengalokasikan dana kita atau sebenarnya uang cicilan itu kita alihkan untuk kesenangan kita. Ya. Wah, ini celaka ya kan. Nah, ini yang terjadi. Bayangkan ya. Bayangkan bangsa Israel gitu ya, umat pilihannya, nenek moyang mereka lakukan itu dan Stefanus menegur. Lewat apa yang kau sampaikan bahwa engkau bilang katanya mengenai adat istiadat, Kristus masuk untuk meniadakan adat istiadat, menghancurkan adat istiadat dan tidak berpegang pada adat istiadat, justru itu salah gitu ya. Ini saya nggak bahas nanti apakah perlu atau tidak perlu, boleh tidak boleh, saya nggak bahas yang ini dulu gitu ya. Tetapi justru mau menegur bahwa engkau yang mungkin menjalankan adat istiadat, sesungguhnya engkau sedang menjalankan misimu sendiri. Jadi memiliki kesamaan seperti nenek moyang kita. Pada waktu itu dia diberikan kelonggaran, adat istiadatnya tidak dilaksanakan, tidak memberikan persembahan kepada Allah, justru dia melanggar atau melakukan sesuatu yang yang sangat jahat di mata Tuhan. Dia justru mempersembahkan kepada Baal bisa. Kepada Tuhan ditunda, kepada Tuhan karena ada kelonggaran, justru dia buat untuk yang lain, untuk Allah yang lain. Betapa kecewanya, sama seperti mereka. Yang ketika seperti menjalankan adat istiadat, tetapi sebenarnya apa yang mereka jalankan untuk diri mereka sendiri. Maka Kristus sering mengecam mereka gitu ya. Jadi sesungguhnya siapa yang sebenarnya engkau seolah-olah menjalankan adat istiadat? Sebenarnya engkau untuk mau dilihat orang. Engkau berpuasa untuk mau dilihat orang. Engkau memberikan persembahan engkau untuk dilihat orang. Semua mengacu pada diri sendiri. Itu sama seperti mereka memberikan persembahan kepada Allah lain. Ini kesamaan. Stefanus ingin menegur setiap mereka. Yang mereka lakukan seolah-olah mereka sepertinya menjalankan adat istiadat ya. Menjalankan ritual agama dengan baik. Seperti Kristus mengacaukan semua. Kristus menghina gitu ya. Tetapi justru merekalah yang menghina. Karena esensinya adalah ketika engkau lakukan bukan untuk Tuhan sebenarnya. Engkau lakukan itu bukan karena engkau ingin memuliakan dia. Engkau tidak ingin menyembah dia dengan sungguh. Tidak. Kau sedang menyembah dirimu sendiri. Yang sebagai Allah atau ilah. Sama seperti bangsa Israel. Mendirikan ilah-ilah bagi mereka. Buatan tangan mereka sendiri. Ini mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Saya coba lanjut gitu ya. Ayat 43 saya petik kembali. Tidak pernah malah kamu mengusung kemah Molok. Nah, ntar sekarang bicara kemah ya. Kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai ke seberang
Sana Babel. Nah, mengenai kemah ya. Jadi pada waktu itu mereka justru ya membuat kemah untuk dewa mereka. Bait suci, bait Allahnya, tanda petik lagi ya. Jadi dewa Molok, kemah Molok. Molok itu kalau di dalam perbintangan ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa seperti dewa matahari, Revan tuh bulannya ya. Jadi bala tentara langit tadi ya kan, jadi matahari dan bulannya ya. Jadi mereka justru mengikuti apa ya? Mereka mesti mengikuti ini ya. Kegiatan dari dewa itu mereka ikutin gitu loh, memberikan persembahan dan lain sebagainya, bahkan harus bahkan ya ini dari tafsiran bahwa anak mereka pun harus dipersembahkan dan lain sebagainya. Betapa mengerikan, tetapi mereka ikuti ya, mereka mengikuti hal yang begitu bodoh gitu kan, mereka mau ikuti gitu ya. Nah inilah orang-orang yang akhirnya Tuhan hati mereka yang begitu menginginkan hawa nafsu mereka berpuasa gitu kan, Tuhan memalingkan wajahnya gitu ya, meninggalkan mereka. Membiarkan mereka di dalam kejahatan mereka, di dalam hatinya yang liar, membiarkan hatinya yang begitu jahat gitu ya, untuk hidupnya dituntut hati, dituntut oleh hawa nafsu mereka. Bayangkan, ini hukuman Tuhan meninggalkan mereka. Maka saya melihat bahwa ini bicara kemah, nanti bicara Kristus gitu ya. Karena Kristus juga kan juga gini ya, pernah mengatakan bahwa dia akan menghancurkan bait Allah gitu ya. Dalam 3 hari aku akan membangunnya ya gitu ya. Itu ketika itu perkataan Yesus itu sebenarnya dia ingin memberikan bahwa gereja itu ya Kristus itulah gereja gitu ya. Yang nanti dia mati bangkit pada hari yang ketiga gitu ya. Dia adalah batu karang itu sendiri gitu ya. Nah, saya coba lihat masuk ke dalam kemah pada waktu itu di ayat 44 gitu ya. Justru mereka membuat kemah bagi ilah lain gitu ya. Lalu di ayat 44, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun ya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dipimpin Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikian kepada zaman Daud. Nah, saya bicara dulu pada waktu bangsa Israel membuat kemah gitu ya, yang seperti bagaimana Musa pimpin gitu ya, yang dibicarakan Musa membuat menurut contoh, terus dengan segala kesederhanaan ya, bukan dengan kemewahan batu segala macam, enggak, kesederhanaan ya. Kemah itu menjadi satu penggambaran ya, ada penyertaan Tuhan, ada kehadirat Allah gitu ya, di dalam kesederhanaan ya, di tanah yang mungkin nenek moyang mereka tuh tidak lahir di sana, tidak dilahirkan di sana gitu ya. Kita tahu bagaimana mereka berpindah-pindah gitu ya. Kemah itu dibawa dengan kesederhanaan dibuat gitu ya. Tetapi lihat esensinya begitu mendalam, yaitu ada kehadirat Tuhan ya, ada penyertaan Tuhan di dalam kemah tersebut ya. Lalu sampai masuk ke dalam Yosua memimpin dibawa oleh Musa, dipimpin masuk ke tanah ini gitu ya. Nah, sama seperti nanti penggambaran Yosua dengan penggambaran Yesus. Jadi Yosua ini kalau dari asal kata itu Yosua itu mirip dengan Yesus ya, Yosua, Yahweh gitu ya. Yasu gitu ya kalau orang bilangnya. Jadi Yosua itu seperti analoginya, bukan analogi, maksudnya memiliki tipologi yang sama ya. Jadi Yosua, Yesus memiliki tipologi yang sama. Yosua membawa gitu kan dalam pimpinan Musa. Nah, sama seperti Kristus di dalam perjanjian baru. Yosua di dalam perjanjian lama, sekarang Yesus di dalam perjanjian baru. Yaitu dia membawa kemah, yaitu apa? Dirinya sendiri. Ya. Itu adalah kemah yang sejati, yaitu Kristus adalah batu karang itu sendiri. Dia bawa itu sendiri. Maka dia bilang, katakan, robohkan bait ini. Karena nggak benar gitu, bukan seperti ini.
Bukan ritual agama, bukan hal-hal yang demikian, bukan hal-hal lahiriah, bukan hal-hal demikian. Bukan berarti saya tidak setuju, ya saya. Bukan berarti kita nggak boleh beribadah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Maksud saya esensinya yang terlebih lagi bagaimana ketika Kristus ada sesungguhnya. Engkau percuma engkau secara lahiriah berada di bait suci, tetapi engkau menolak Dia yang adalah Allah yang harusnya engkau sembah. Engkau berada di dalam bait Allah, engkau menyembah sesungguhnya justru yang harus engkau sembah itu yang engkau tolak di luar sana. Ini celaka gitu ya. Justru Kristus bawa, sama seperti Yosua bawa. Waktu Kristus bawa, justru engkau buang itu kemah yang sejati tadi. Batu karang. Allah pribadi yang harus disembah, yang harus dipuji. Justru engkau singkirkan. Maka Tuhan bilang, bait Allah ini bukan, ini nggak penting, percuma gitu ya. Percuma ada bait Allah ini, percuma. Justru mereka berada di bait Allah gitu ya. Waktu zaman Daud ingin membuat, lalu Salomo membuatnya dengan kemewahan. Tuhan nggak suka gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bangun gereja ya, bukan demikian. Maksudnya gini, Tuhan tuh apa ya? Manusia tuh mau sombong ya, sepertinya bisa membuat rumah bagi Tuhan gitu ya. Tuhan enggak demikian gitu loh. Mereka juga terikat dengan eksklusivitas mereka bahwa mereka ini adalah kelompok umat pilihan orang-orang Yahudi. Jadi keturunan Abraham, anak perjanjian, maka orang-orang non-Yahudi ini bukan umat pilihan, maka ada eksklusivitas itu mereka jadi ini loh, buktinya, tandanya dan lain sebagainya. Justru Kristus dah hadir sama seperti Yosua, justru keselamatan untuk segala bangsa. Keselamatan bukan di dalam teritorial, yang pertama gitu ya, yang kemah tadi bukan teritorial. Yang kedua, keselamatan itu bukan milik kelompok orang tertentu, tidak demikian. Maka Kristus mau robohkan itu bahwa untuk menunjukkan bahwa bukan untuk kelompok ini saja, bukan. Maka Kristus waktu dia mati gitu kan di atas kayu salib, begitu bangkit, begitu naik gitu kan, Injil tersebar, keselamatan ke bangsa-bangsa. Nah, inilah kemah yang sejati. Bukan bangunan jasmani atau lahiriah gitu ya, tetapi hal-hal yang rohani, yaitu apa? Menjadikan Kristus sebagai Allah, menjadikan Dia sebagai batu karang. Inilah gereja, inilah bait Allah, di mana Allah ada di dalam setiap pribadi yang percaya bahwa Dialah Tuhan, Dialah juru selamat, Dialah batu karang yang imannya dibangun di dalam pengenalan akan Kristus, yaitu sekarang firman Tuhan. Inilah bait Allah, inilah tempat tinggal, tanda petik bait Allah yang sesungguhnya, yaitu pribadi kita yang mengenal Kristus di dalam perkataannya. Bukan gedungnya. Maka Tuhan tidak senang. Karena manusia ingin sombong bahwa hebat bisa mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, kacau ya, ini aneh ya. Maka di dalam Alkitab tadi dikatakan, saya kutip saja ayat 9. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Ya. Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Manusia dengan segala kepandaiannya gitu ya. Seolah-olah ingin begitu hebat bisa menyediakan rumah bagi dia. Inilah yang seringkali kesombongan-kesombongan daripada kelompok-kelompok orang Yahudi ya, apalagi ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa bahwa mereka yang mendapat pengajaran atau mereka yang mengikuti Taurat, mereka yang mengerti kitab para nabi dan lain sebagainya sehingga mengerti persis nubuatan, maka sepertinya mereka orang yang dekat dengan Tuhan ya. Tapi ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Pada malam hari ini saya melihat bahwa ada satu makna yang begitu baik yang saya dapati ya, hal yang menarik ya, bahwa sesungguhnya Kristuslah yang adalah bait suci itu, kemah itu. Yosua masuk dalam perjanjian lama.
Yesus masuk di dalam perjanjian baru. Dia mau merobohkan gitu ya. Makanya mereka yang menuduh Stefanus katanya akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat gitu ya. Sesungguhnya mereka lah yang merubuhkan bait suci, yaitu apa? Dengan cara dia mendirikan eksklusivitas, dia sedang merobohkan bait suci yang asli, yaitu apa? Kristus. Banyak orang ini mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka seperti menutup diri, eksklusivitas mereka itu justru menolak Kristus. Justru mereka sedang merobohkan, bahkan dia sedang membuang batu ya, batu penjuru yaitu Kristus ya, seperti yang sudah pernah dinubuatkan. Jadi sebenarnya mereka yang justru merobohkan dan mereka ini yang menghina bait suci. Dengan melempar Kristus, dengan membuangnya, dengan menolaknya, bahkan menyerahkannya mati di atas kayu salib, mereka ini sedang menghina dan merubuhkan. Sepertinya bisa merubuhkan Allah ya, tetapi Kristus bangkit. Maka Kristus mengatakan, robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Waduh, ini tantangan Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saya berharap penggambaran kecil ini mampu memberikan satu pemikiran yang menarik buat setiap kita, sehingga kita mau semakin hari sungguh-sungguh mengenal Kristus di dalam perkataannya, karena sesungguhnya bait suci itu adalah pribadi kita, yang dimana setiap pribadi percaya kepada Kristus adalah juru selamat, dan kita meletakkan iman kita di atas batu karang yang hidup itu, yaitu firman Tuhan, perkataan Dia. Nah, disitulah kehadiran Allah ada di dalam baitnya, yaitu pribadi kita, lepas pribadi. Oke, saya akan tutup pada sesi malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, kami bersyukur karena malam hari ini begitu luar biasa firman Tuhan memberikan kami pandangan baru untuk kami bisa melihat, merenungkan kembali sesungguhnya luar biasa Engkau Bapak memakai Stefanus di dalam pembelaannya menjadi satu khotbah yang begitu epik Tuhan untuk kami boleh perhatikan. Biarlah kami semakin hari memiliki kegairahan untuk belajar firman Tuhan sehingga hikmat Tuhan begitu hebat turun atas setiap pribadi kami, seperti turun atas Stefanus Tuhan yang penuh dengan hikmat dan bijaksana memaparkan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya sedang menginjil untuk mereka yang masih keras hati. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan hati kami keras, jangan biarkan kami akhirnya menjauh daripada Tuhan, bahkan kami ditinggalkan oleh Tuhan karena kami menginginkan kedagingan kami dipimpin oleh hawa nafsu kami Tuhan yang binasa Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni kami, tolong kami Roh Kudus, bimbing kami dan tuntun kami kembali. Di dalam nama yang kudus, kamu terbatas, kira firman Tuhan boleh mengembalakan setiap kami. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Saya seruput dulu kopinya ya. Mantap gitu ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap ngopi di rumah saja. Stay safe gitu ya. Jangan lupa memakai masker dan juga prokes ketika kita harus keluar dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.